Banyak kota yang maju peradabannya di dunia sudah mengurangi dan memisahkan sampah sebagai bagian dari keseharian masyarakatnya. Kota Bandung memulai inisiatif yang sama di tahun 2018. Kota Bandung meluncurkan sebuah gerakan kolaborasi antara pemerintah, warga, swasta, dan lainnya dalam membangun peradaban baru pengelolaan sampah yang lebih maju melalui upaya Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Gerakan ini adalah wujud peduli Kota Bandung yang sudah semakin bersih. Bom waktu TPA yang semakin penuh mengakibatkan pengalaman buruk saat TPA meledak dan Bandung jadi lautan sampah tahun 2005. Dan tentu ini tidak boleh terjadi lagi. Tren pengelolaan sampah modern yang bergeser dari kumpul, angkut, buang menjadi budaya pengurangan sampah di sumber atau Zero Waste Lifestyle dan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Program Kang Pisman yaitu kurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan bahan lain yang sulit diurai oleh alam, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, membawa kantong saat belanja, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian, serta makan dan minum secukupnya dan menghabiskannya. Pisahkan sampah di rumah menjadi 3 jenis sampah, seperti sampah sisa makanan dan tumbuhan pada tempat ember tertutup atau bak sampah permanen untuk difermentasi dan diolah menjadi pupuk organik. Untuk mempercepat proses pembusukan sampah, dapat menggunakan cairan EM4. Hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa warga LDII Kota Bandung sebagai bentuk mendukung program Kang Pisman pemerintah Kota Bandung serta membuat sumur resapan di beberapa tempat yang sangat bermanfaat saat musim kemarau tiba. Ya, alhamdulillah kalau memang musim kemarau ini dengan adanya sumur resapan di sekitar sini kita nggak pernah kekurangan air, karena air kembali lagi ke tanah lagi, kemudian kita sedot lagi, turun lagi ke bawah dan seterusnya begitu. Ada peribahasa mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Serta dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka, mari sukseskan program Kang Pisman untuk kemaslahatan umat. Mari kita manfaatkan limbah dapur untuk mendukung green. Pisahkan sampah plastik, manfaatkan sampah organik. Sukses Kang Pisman Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Rahel Rebecca, NPM 69. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan program Kang Pisman di Kota Bandung. Seperti kita ketahui bahwa memang Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan masih memiliki permasalahan sampah. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari Tribun Jabar bahwa terdapat produksi sampah di Kota Bandung sekitar 1.600 ton dan sekitar 150 ton diantaranya adalah sampah plastik. Berkaitan dengan produksi sampah rumah tangga, di Kota Bandung terdapat sekitar 1048,96 ton sampah rumah tangga yang berasal dari permukiman di tahun 2018.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa memang masalah sampah di Kota Bandung merupakan masalah yang krusial dan bahkan dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya yang cukup masif dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Kemudian muncullah kebijakan program Kang Pisman, yakni kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Berdasarkan pernyataan Gun-Gun Saptari selaku Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung dalam artikel koran Tempo 29 Juni 2018 yang berjudul Kang Pisman, Pilih dan Pilah Sampah untuk Ciptakan Bandung Kota Zero Waste. Kang Pisman merupakan program modifikasi dari 3R dan bahkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari 3R, namun hanya saja dijelaskan tentang teknisnya dan menggunakan unsur kesundaan agar lebih akrab dengan masyarakat di Kota Bandung. Kemudian program ini dikampanyekan oleh Kota Bandung sebagai gerakan sosialisasi upaya pengurangan, pemilahan, dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis. Dalam program Kang Pisman sendiri terdapat 3 fokus utama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Andri. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 fokus utama dalam teknis pelaksanaan Kang Pisman. Nah, yang pertama itu adalah Kang, yaitu kurangi. Kurangi ini maksudnya adalah dalam mengurangi produksi sampah rumah tangga, masyarakat setiap hari itu harus membiasakan 4 hal. Yang pertama, mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan bahan lainnya yang sulit diurai oleh alam. Terus yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga, membawa kantong belanja. Keempat, makan dan minum secukupnya dan menghabiskannya. Nah, yang kedua itu ada yaitu pisahkan. Pisahkan di sini kita bagi 3 jenis sampah. Nah, yang pertama itu adalah jenis berisi sampah sisa makanan dan tumbuhan yang kita taruh di ember tertutup. Terus yang kedua, jenis sampah yang berisi kertas, kaleng, botol plastik kita taruh dalam kardus. Yang ketiga, jenis sampah lainnya yang kita taruh di tong sampah. Selanjutnya ada itu manfaatkan. Nah, di sini kita memanfaatkan 3 jenis sampah tadi. Yang pertama, diolah ke dalam biopori. Terus sampah yang kedua itu bisa dijadikan sedekah sampah ataupun bisa diberikan kepada bank sampah terdekat. Terus yang ketiga itu sampah jenis ketiga dapat dibawa ke TPS untuk diangkut oleh Dinas Kebersihan. Nah, melalui program Kang Pisman ini, pemerintah Kota Bandung itu mengajak seluruh warga masyarakat Kota Bandung itu agar untuk dapat bisa mengelola sampah, menggalangkan dan menerapkan kawasan bebas sampah di Kota Bandung. Dan sudah terdapat 8 kelurahan percontohan untuk dapat menjalankan program Kang Pisman ini. Adanya kesadaran dan keinginan untuk mengikuti arahan guna menjalankan suatu program tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan alasan. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti karena pada saat ini kita ketahui bersama bahwa kehidupan masyarakat di kota-kota besar ini cenderung apatis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sekarang ini kita akan membahas mengenai implementasi program Kang Pisman di Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori model implementasi kebijakan. Menurut Charles O. Jones tahun 1996, kebijakan publik merupakan kebijakan yang digunakan dalam praktik sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara skematis dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional. Terkait dengan implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, terdiri dari 3 macam aktivitas dalam implementasi, yaitu yang pertama pengorganisasian, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama, organisasi. Organisasi ini merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan sesuai dengan keinginan atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, interpretasi. Di sini menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan juga dapat diterima serta dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu aplikasi atau penerapannya. Dalam hal ini, kebutuhan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Kang Pisman terdiri atas kurangi,
pisahkan, dan manfaatkan sampah. Program ini merupakan program yang difokuskan terhadap penanganan sampah pada sumbernya seperti rumah tangga dan menjadi salah satu gerakan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung berharap dengan program ini akan mendorong Kota Bandung menjadi lebih bersih dan bebas dari sampah. Berdasarkan model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, terdapat 3 aktivitas utama dalam kegiatan kebijakan program pemerintah, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Berdasarkan organisasi, program sudah dibentuk dan diimplementasikan oleh organisasi pemerintah, yaitu pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan masyarakat dan bahkan swasta dengan upaya mengurangi, memisahkan, dan memanfaatkan sampah. Kemudian, pemerintah Kota Bandung juga membentuk satuan tugas atau satgas dalam menjalankan program Kampisman dan akan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di Kota Bandung. Selain itu, terlihat juga organisasi lain yang membantu implementasi dari program Kampisman ini, yaitu Tim Penggerak PKK. Dengan pengetahuan dasar dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam penggerakan Kampisman kepada masyarakat, PKK telah melakukan kegiatan pencerdasan terhadap warga negara. Sementara itu, edukasi tentang gerakan Kampisman, kader PKK memiliki kemampuan untuk melakukan praktek pengelolaan sampah yang mampu mempengaruhi masyarakatnya, baik individu, kelompok, maupun masyarakat di wilayahnya. Sehingga mereka melakukan pengelolaan sampah untuk mewujudkan kawasan yang bersih dan bebas dari sampah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi gerakan Kampisman telah memberikan manfaat pada masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi kegiatan bahwa peserta kegiatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kader PKK yang menjadi mitra kegiatan perlu terus diselengkapkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga menjadi potensi bagi pengembangan wisata edukasi Kampisman. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa organisasi pemerintah benar-benar serius dalam mengatasi sampah melalui program Kampisman melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan dan juga pengelolaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Nugraha, Wali Kota melakukan prosesi secara simbolis penyerahan 2 kompaktor truk kepada PD Kebersihan untuk menambah armada pengangkut sampah. Harapannya, kehadiran armada tambahan itu dapat semakin memudahkan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Salman Fauzi menjelaskan, Cikapundung River Spot dipilih menjadi lokasi pencanangan Kampisman karena setiap Sabtu secara rutin menjadi tempat melatih mendidik anak-anak oleh komunitas Cikapundung River Spot. Selain kawasan bebas sampah, DLHK pun mendorong semakin banyaknya bank sampah di Kota Bandung, termasuk posyandu. Kalau saja 16.000 posyandu mengelola bank sampah, maka akan menjadi energi yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi di sini merupakan penjabaran program Kampisman yang terlihat dari penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Program Kampisman didorong menjadi gerakan gaya hidup, karena tanpa adanya pembiasaan, kesadaran akan sulit untuk tumbuh. Dengan menjadi gaya hidup, maka diharapkan kesadaran itu menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di Kota Bandung. Gerakan Kampisman sendiri ini telah diimplementasikan ke berbagai pihak hingga ke seluruh RT dan RW di Kota Bandung. Lalu, terkait dengan gerakan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga telah mengeluarkan peraturan daerah pada tahun 2012, yaitu Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan sampah. Untuk melakukan hal tersebut, mengikuti dari singkatan Kampisman itu sendiri, ada Kang, di mana Kang itu berarti kurangi. Kurangi di sini maksudnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu ada PIS, di mana PIS itu berarti pisahkan, untuk memisahkan sampah organik, non-organik, dan sampah B3. Lalu selanjutnya adalah manfaatkan, di mana man di sini berarti mengolah kembali sampah organik dan sampah non-organik tersebut. Nah, selanjutnya adalah penerapan atau pelaksanaan. Program Kampisman ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan karena program ini, Kampisman membawa Bandung menjadi salah satu kota dengan model pengelolaan sampah terbaik, yang di dalamnya ada juga Kota Seoul dan Kota Penang. Melalui Kampisman, pemerintah telah mewajibkan aparatur sipil negara, Pemkot Kota Bandung,
melakukan swafoto saat membuang sampah dengan memilahnya ke dalam 3 kategori, yaitu sampah kering, sampah basah, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, Cikapandung River Sport dipilih menjadi lokasi pencanangan Kangpisman karena setiap Sabtu secara rutin menjadi tempat melatih anak-anak oleh komunitas Cikapundung River Sport. Wali Kota juga memberikan sekolah pariwisata atau sekolah berwawasan lingkungan kepada 22 sekolah dan 4 sekolah best effort terdiri dari jenjang SD hingga SMP. Jumlah ini juga melengkapi jumlah sekolah adiwiyata di Kota Bandung menjadi 243 sekolah. Dengan menerapkan kawasan bebas sampah di Kota Bandung dan sudah terdapat 8 kelurahan percontohan untuk program tersebut, yaitu Kelurahan Sukamiskin, Kelurahan Sukaluyu, Kelurahan Gempolsari, Kelurahan Cihaur Gelis, Kelurahan Manggar, Kelurahan Neglasari, Kelurahan Babalekansari, dan Kelurahan Kebon Pisang. 8 kelurahan tersebut merupakan kelurahan percontohan, diharapkan dapat menjadi role model untuk kelurahan lainnya dalam penerapan program kawasan bebas sampah melalui gerakan Kangpisman. Dari 8 gerakan tersebut, terdapat 1 kelurahan yang penerapan programnya dinilai telah masuk ke dalam kategori sangat baik. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Babakansari di Kecamatan Kiara Condong. Dengan sosialisasi yang telah merata, kemudian dibarengi dengan adanya fakta bahwa kawasan di lingkungan kelurahan tersebut telah bebas sampah, maka menjadi indikasi bahwa masyarakat di Kelurahan Babakansari memiliki kesadaran dan berkenan untuk menjalankan program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung. Kemudian terdapat juga lomba-lomba yang diadakan melalui program Kangpisman, yaitu lomba membuat meme, #Bandung Pisahkan Sampah, lomba foto keluarga, #Bandung Pisahkan Sampah, dan desain poster Bandung Pisahkan Sampah.